Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita. Saya dari Prodi Ilmu Quran dan Tafsir, Fakultas Dakwah dan Humaniora, semester 2. Dosen pengampu Bapak Tommy Edhum. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Umum. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan filsafat. Sebelum kita lebih lanjut menjelaskan perkembangan filsafat, maka kita harus mengetahui lebih dulu apa itu filsafat. Yang pertama, secara istilah. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, dan dari bahasa Jerman, yaitu filosofik, dan dari bahasa Inggris, yaitu filosofia. Yang kedua, secara etimologi. Filsafat secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, dan juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, di mana kata philen artinya cinta dan kata sophia artinya kebijaksanaan. Dan yang ketiga, filsafat secara terminologi. Ada beberapa pengertian menurut para ahli. Nah, salah satunya menurut Al-Farabi berpendapat bahwa falsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam, bagaimana hakikat yang sebenarnya. Dengan kata lain, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan memikirkan segala sesuatu secara sangat mendalam. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang perkembangan filsafat. Yang pertama, dari metodologi ke pemikiran filsafat. Metodologi berasal dari kata mite atau mitos. Sebelum filsafat lahir dan berkembang pesat, di Yunani telah berkembang berbagai mitos. Bahkan, filsafat pertama kali dikembangkan melalui jalan-jalan mitologis. Mitos-mitos yang berkembang merupakan metode yang dijadikan cara untuk memahami segala sesuatu yang ada. Ada beberapa mitos, salah satunya, dari mana asalnya bumi, dan bagaimana bumi ini tercipta, mengapa bumi bisa menjadi gelap, dan kembali menjadi terang. Sebelum ditemukan jawaban filosofis atau ilmiah, manusia hanya mampu menjawab dengan mitos. Bumi gelap karena digenggam oleh raksasa yang sedang marah, sehingga manusia harus berusaha meredakan kemarahannya dengan berbagai cara. Misalnya, memberikan sesajen, meyakinkan adanya kekuatan lain di luar alam fisik, adanya para dewa, dan sebagainya. Betapa cerdasnya masyarakat zaman dahulu, yang tidak pernah menganggap pendidikan formal apalagi bergerak. Demikian pula dengan metodologi yang berkembang pada masyarakat Yunani kuno, sebelum filsafat berdiri dengan jati dirinya yang asli sebagai filsafat. Mitos adalah filsafat itu sendiri, yang menurut penciptanya sama sekali bukan mitos, melainkan cara berpikir secara empiris, logis, dan realistis. Hanya pemahaman yang dangkal saja yang dengan mudah menarik kesimpulan bahwa sebelum filsafat lahir, dunia mitos menjadi andalan masyarakat Yunani kuno. Sesungguhnya bangsa Yunani kuno adalah bangsa yang cerdas dalam menyampaikan pesan-pesan filosofisnya melalui penciptaan mitos-mitos yang disusun melalui berbagai pendekatan. Misalnya melalui puisi, cerita rakyat, sastra, dan berbagai karya pemahatan dan bangunan-bangunan bersejarah. Cecep Sumarna menguraikan lebih lanjut bahwa secara geografis, Yunani berpendekatan dengan daerah timur kuno, yaitu Cina, dan Babilonia, yaitu Mesir. Nah, di daerah-daerah ini ilmu pengetahuan sudah berkembang, meskipun perkembangan tersebut masih terbatas di pusat perkembangan peradaban daerah itu. Persentuhan ilmu yang diadopsi dari timur kuno dan Mesir yang sudah kaya dan maju dengan ilmu pengetahuan, kemudian memengaruhi wacana mite-mite yang berkembang di Yunani, sehingga
Melalui filsafat Yunani, mulai ada pergeseran-pergeseran dan ilmu yang tidak lagi hanya dimiliki sebuah komunitas, tetapi ia dapat diakses dan dikembangkan oleh siapapun yang menghendakinya. Bertens menyebut aspek mite jauh lebih penting dan lebih besar pengaruhnya atas lahirnya sejumlah filsafat dan karya filosofis di Yunani dibandingkan dengan dua faktor lainnya. Bahkan, bisa jadi semakin banyak mite dalam suatu negara atau suatu komunitas masyarakat, semakin besar pula kecenderungan suatu negara atau komunitas dalam karya filsafat. Legenda atau mitos diperlukan untuk menunjang sistem nilai hidup manusia. Mite dapat memberikan kejelasan tentang eksistensi manusia dalam hubungan dengan akses sekitar. Bahkan, mite dapat memberikan kejelasan tentang bentuk hubungan yang baik antara sesama manusia dan hubungan antara manusia dan dengan wujud yang maha tinggi. Periodisasi perkembangan filsafat dibagi ke dalam 6 periode, yaitu periode pertama adalah periode purba, yang kedua adalah periode Yunani, dan yang ketiga adalah periode Iskandaria, dan yang keempat adalah periode Islam, dan yang kelima adalah periode Renaissance, dan yang keenam adalah periode modern. Adapun pemikiran orang barat membagi periodisasi perkembangan filsafat hanya 2 periode, yaitu periode yang pertama yaitu periode Yunani klasik, dan yang kedua adalah periode Renaissance modern. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu zaman patristik. Istilah patristik berasal dari kata Latin yaitu patricia, yang berarti bapak dalam lingkungan gereja. Bapak yang mengacu pada pujangga Kristen. Mencari jalan menuju teologi Kristiani melalui peletakan dasar intelektual untuk agama Kristen. Nah, dalam masyarakat yang luas terdapat pemikiran filosof yang tersebut sebagai kebudayaan karir. Jadi, ada 2 pendirian yang berkelainan. Yang pertama yaitu yang berdasarkan agama Kristen, dan yang kedua yaitu berdasarkan filsafat Yunani. Nah, pada zaman keemasan patristik, meliputi Yunani maupun Latin, yang muncul pada masa kurang lebih yang sama. Di Yunani, zaman keemasan terbangun setelah Kaisar Konstantinus Agung mengeluarkan Edict Milano yang melindungi warganya dalam untuk menganut agama Kristen. Sebelumnya, gereja Kristen mengalami penindasan di bawah penguasaan Romawi yang menjajah. Sekitar abad ke-8, orang Islam merebut Syria, Mesir, Afrika Utara, dan bagian selatan Spanyol. Alexandria jatuh dan sekolah-sekolahnya ditutup. Melalui filosof Kristen, orang Arab berkenalan dengan filsafat Yunani, antara lain menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pada saat itu, yang terjadi pusat filsafat adalah Baghdad dan Cordova. Pada abad keempat, terjadi zaman keemasan patristik Latin. Nama besar jajaran Bapak Gereja Barat adalah Agustinus, 354 sampai 430 Masehi, yang dinilai menjadi pemikiran terbesar untuk seluruh zaman patristik. Adapun kekuasaan dan kelemahan dari pemikiran Agustinus adalah bahwa pemikiran merupakan integrasi dari teknologi Kristen, dan pemikirannya adalah filsafatnya. Maksudnya filsafat Averroes atau evolusi yang sangat aristoteliani ke Eropa melalui Cordova telah diwarisi oleh kaum patristik dan skolatis Muslim. Warisan itu bersifat kualitatif dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh, Ruth dalam karyanya yang masyhur
The Outline of History pada tahun 1951 menyimpulkan bahwa jika orang Yunani menjadi bapak metode ilmiah, maka orang Islam adalah bapak angkatnya. Setelah itu masuklah filsafat Averroes ke barat, telah melahirkan Renaissance abad ke-16 dan dimatangkan melalui gerakan Outlarum abad ke-18. Dengan langkah ini, filsafat memasuki masa renovasioner dengan tahapan baru yang sangat modern, meskipun terkesan vulgar, posesif, bahkan atheistik. Satuan menjelaskan posisi Yunani dan Islam dalam peradaban Barat. Prestasi yang diraih pada zaman pertengahan adalah terobosan merupakan semangat Barack-Simon, dan penyebab terjadinya semua ini adalah runtuhnya kejayaan orang Islam pada abad ke-12. Dengan latar belakang situasi dan kondisi pemikiran filosofi semacam itu, wajar jika dalam tahap perkembangan sains dan ilmu pengetahuan manusia pada awal abad modern, termasuk ilmu sosialnya, digunakan model dan ide-ide ala ilmu alam. Ilmu alam dianggap sebagai sesuatu yang akurat dan dapat dibuktikan secara empiris, dan nilai benarnya harus dibuktikan secara faktual. Kita memasuki ke pembahasan yang ketiga, yaitu zaman awal skolatis. Sutarjo Wirami Harajo mengatakan bahwa zaman ini berhubungan dengan terjadinya perpindahan penduduk, yaitu perpindahan bangsa Hun dari Asia ke Eropa, sehingga bangsa Jerman pindah melewati perbatasan kekaisaran Romawi yang secara politik sudah mengalami kerosotan. Pertama, ahli pakar Boethius pada 480 sampai 520 Masehi, dalam usianya yang ke-44 tahun, mendapatkan hukuman mati dengan tuduhan berkomplot. Ia dianggap sebagai filosof akhir Romawi dan filosof pertama skolatis. Jasadnya adalah penerjemahkan logika Aristoteles ke dalam bahasa Latin dan menulis beberapa traktat logika Aristoteles. Yang kedua, Kaisar Karol Agung yang memerintahkan pada awal abad ke-9, yang telah berhasil mencapai stabilitas politik yang besar. Hal ini menyebabkan perkembangan pemikiran kultural berjalan pesat. Ketiga, beberapa nama penting lainnya seperti Johannes Cotus, Erigona, Agaselmus, dan Albertladus. Erigona pada 810 dan 877 bekerja di sebuah sekolah lingkungan Istana Karel Agung. Ia berjasa dalam menerjemahkan karya Pseudo Dioscorius ke dalam bahasa Latin, sehingga menjadi referensi bagi dunia pemikiran abad-abad selanjutnya. Berdasarkan filsafat Neoplatonisme, ia membangun eksistensi teologi, akan tetapi pemikirannya agak sulit dicerna sehingga pemikiran tidak dapat diteruskan orang lain. Nah, untuk yang keempat, cara mengajar yang terdiri dari dua jenis. Yang pertama, cara kuliah, lectio, yang diberikan seorang mahaguru. Yang kedua, diskusi, yang dipimpin seorang mahaguru. Suatu topik dibahas secara sistematis dengan menampung semua argumen pro dan kontra atau disputation. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang zaman keemasan skolatik. Nah, pada zaman keemasan skolatik terjadi pada abad ke-13, sama dengan abad pertengahan. Pada zaman keemasan skolatik ini memiliki pembelajaran atau dipelajari dalam hubungan dengan teologi. Akan tetapi tidak berarti bahwa wacana filsafat hilang.
Filsafat tetap dipelajari meskipun tidak secara terbuka dan mandiri. Pada abad ini dibangun sistem filosofis yang penting. Sintesisnya berkaitan dengan tiga hal. Yang pertama, didirikannya universitas pada tahun 1200. Kedua, dibentuknya beberapa order baru. Dan yang ketiga, digunakannya sejumlah karya filsafat yang sebelumnya tidak dikenal. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan yang kelima, yaitu zaman akhir abad pertengahan. Nah, pada akhir abad ke-14 terjadi sikap kritis atas berbagai usaha pemikiran yang mengidentesiskan pemikiran filsafat dan teologinya semakin menyimpang daripada Aristoteles. Dua pusat pada abad ke-14 yang berjasa dalam mempersiapkan ilmu pengetahuan alam modern ialah Johannes Buridamin pada tahun 1298 sampai 1359 di Parisan. Lalu Thomas Bradwardine pada tahun 1300 sampai 1349 di Oxford. Nah, dalam filsafat perkembangan tampil dalam bentuk jalan modern, yaitu via modern, yang dipertimbangkan dengan jalan kuno, yaitu via antiqua. Filsafat abad pertengahan diawali oleh Boethius dan diakhiri oleh Nicolas Cusanus pada tahun 1401 sampai 1464. Nicolas Cusanus membedakan tiga macam pengenalan, yaitu panca indera, rasio, dan intuisi. Pengetahuan yang luas membuat sekolah tidak sekedar menjadi eksponen abad pertengahan. Ia juga mencintai eksperimen sehingga membawanya pada pemikiran ilmu masa modern. Ketika itu, perguruan tinggi bertambah banyak, badan-badan keilmuan bagai jamur di musim hujan, dan cabang-cabang keilmuan pun berlipat ganda. Melalui media masa modern, ilmu pengetahuan mengalami lompatan-lompatan jauh dalam tempo yang relatif singkat telah mencapai zona atom, zaman atom, dan zaman roket, yaitu zaman modern. Selanjutnya kita ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu pembahasan yang keenam, zaman modern pada tahun 1600 sampai 1800 Masehi. Menurut Bertrand Russell menyatakan bahwa dalam sejarah sebuah masa secara umum dapat dinyatakan sebagai masa modern. Dapat dilihat dari berbagai sisi adanya perubahan mental yang menunjukkan perbedaan bila dibandingkan dengan masa pertengahan. Paling tidak, perbedaan itu dapat dalam dua hal yang penting, yaitu yang pertama berkurangnya cengkeraman kekuasaan gereja, dan kedua bertambahnya kuatnya otoritas ilmu pengetahuan. Berangkat dari dua hal ini, sebenarnya yang ada lainnya sangat berkaitan. Selanjutnya, Russell menyatakan bahwa penolakan terhadap kekuasaan gereja yang merupakan ciri negatif dunia modern dimulai lebih dari awal daripada menerima otoritas ilmu pengetahuan dengan peran yang sangat kecil. Terpaksa harus melakukan perlawanan terhadap kekuasaan gereja. Tidak mudah untuk membuat sesuatu batas yang tegas antara periode Renaissance dengan periode modern. Sebagian orang menganggap bahwa periode modern adalah perluasan periode Renaissance. Namun, pemikiran ilmiah membawa manusia lebih maju.
Manusia maju dengan langkah raksasa dari zaman uap sampai ke zaman listrik, lalu ke zaman atom, elektronik, radio, televisi, robot, dan sampai zaman ruang angkasa. Sebagai ideologi politik, materialisme ini berkembang di negara-negara yang karenanya menjadi komunitas, yaitu Soviet dan Republik Rakyat Cina. Baiklah, kita melanjutkan ke pembahasan yang ke-7, yaitu zaman baru pada tahun 1800 sampai 1950 Masehi, fenomenologisme dan eksistensialisme. Menurut Edmund Husserl, seorang filsuf dan matematikus, mengenai internasionalisme atau pengarahan melahirkan filsafat fenomenologi berdasarkan pemikiran Brentano. Nah, dalam pengertian tersebut sebagai suatu metode, Kant and Husserl mengatakan bahwa apa yang dapat diamati hanyalah fenomena, bukan noumenon atau sumber gejala itu sendiri. Dengan demikian, terhadap hal yang diamati terdapat hal-hal yang membuat pengamatan pengamatan tidak murni, sehingga perlu adanya reduksi. Meskipun merupakan hal biasa pada manusia umumnya, pengamatan tidak memuaskan filsafat dan mereka yang menginginkan kebenaran secara murni. Nah, lalu tentang eksistensialisme adalah aliran filsafat yang memandang segala hal berpangkat pada eksistensinya. Artinya, eksistensialisme merupakan cara manusia berada, atau lebih tepat mengadakan di dunia ini. Hal pertama yang harus dilihat adalah bagaimana eksistensialisme menentang materialisme. Selain menentang materialisme, ia juga menentang idealisme. Pada prinsipnya, materialisme dinilai tidak lengkap. Pemikiran pula idealisme. Secara materialisme, manusia hanyalah resultante atau akibat dari proses unsur-unsur kimia. Sedangkan secara idealisme, manusia cukup diwakili oleh kesadarannya. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.